你搞的鬼！不错，如果你们还在犹豫，即将进入传承之门，嘉陵关就先别动。你究竟要做什么？继续攻击！原来战场上的尸体。Halo guys, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan bocoran Donghua Soul Land, episode 262. Tapi, berhubung ini adalah bocoran dari alur cerita yang diambil langsung dari novelnya, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan serial Donghua aslinya, yang kemungkinan besar, akan ada sedikit perbedaan dengan versi novelnya guys. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, klik dulu dong tombol subscribe-nya, dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan bocoran dan alur cerita Donghua lainnya. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, mending kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pada episode sebelumnya, setelah mewarisi posisi Dewa Laut, Tang San pun segera menyuruh Xiao Wu dan anggota Monster Shrek lainnya, untuk segera bergabung bersama pasukan Kekaisaran. Sementara ia sendiri, akan memenuhi tantangan Qian Rensu. Namun, saat sedang bertarung dengan Qian Rensu, tiba-tiba, Tang San melihat formasi ungu yang melayang di langit, yang merupakan gerbang warisan Bibi Dong, yang akan segera mewarisi posisi Dewa Raksasa. Mengetahui akan hal itu, Tang San pun bergegas meninggalkan pertarungan. Di sisi lain, tanpa Tang San sadari, saat itu ayahnya dan anggota Monster Shrek lainnya, telah dikepung oleh pasukan mayat hidup, yang dikendalikan oleh Bibi Dong, bahkan saat itu, Douluo hantu Guanming dan Krisan Douluo pun ikut dihidupkan oleh si Bibi Dong, yang plot ini sendiri, tidak tercantum dalam novelnya. Bahkan sepertinya, pihak studio sengaja memangkas beberapa episode, serta memperpanjang durasi di tiap video mendatang, dan tentunya, keputusan dari pihak studio ini telah mengobati kegabutan kita, yang rela sabar menunggu selama 1 minggu, hanya untuk menyaksikan lanjutan dari serial Donghua ini, walaupun harus bela-belain nyolong paspor wifi tetangga. Tapi tentunya, hal ini dilakukan oleh pihak studio agar Donghua ini segera tamat guys, dan akan digantikan dengan cerita epik dari anak-anak para Monster Shrek, yang akan segera tayang. Oke, kita balik lagi ke topik pembahasan. Di saat yang sama, Qian Rensu yang melihat gerbang warisan tersebut, ia pun segera bergabung dengan Douluo Buaya Emas. Di sisi lain, Douluo Buaya Emas yang saat itu berjaga di depan gerbang Jialing pun, seketika terkejut, saat melihat cahaya emas yang melesat ke arah mereka, yang tidak lain, cahaya emas itu adalah sosok Dewa Malaikat Qian Rensu, yang saat itu datang membawa kabar, bahwa Tang San telah resmi mewarisi posisi Dewa Laut. Melihat kedatangan Qian Rensu, para Master Roh serta prajurit dari Balai Roh Pelindung pun segera berlutut hormat pada Qian Rensu, bahkan Douluo Buaya Emas serta para pemuja lain pun ikut berlutut memberi hormat pada Dewa Malaikat Qian Rensu. Di sisi lain, Tang Hao beserta para anggota Monster Shrek yang saat itu telah dikepung oleh pasukan mayat pun, ekspresi mereka makin terlihat buruk, ditambah lagi saat melihat kedatangan Dewa Malaikat Qian Rensu, yang saat itu telah bergabung dalam pasukan, membuat kesempatan mereka untuk lolos dari kepungan menjadi semakin kecil. Di sela rasa keterpurukan itu, tiba-tiba sebuah trisula emas melesat dan menghancurkan kepungan mayat hidup, yang saat itu mengepung Tang Hao dan ke-6 Monster Shrek lainnya. Dan di bawah cahaya Dewa Laut, mayat-mayat hidup itu pun seketika musnah, karena seperti yang kita ketahui, cahaya dari Dewa Laut dapat menetralisir segala bentuk aura jahat seperti setan, kuntilanak, pocong, wewe gombel, dan masih banyak jenis hantu lainnya guys. Di sisi lain, melihat trisula tersebut, seketika ekspresi Dai Mubai dan anggota Monster Shrek pun langsung berubah, karena dengan munculnya trisula itu menandakan, bahwa Dewa Laut Tang San pun telah kembali. Dan benar saja saat itu, tampak sosok Dewa Laut Tang San yang melayang di udara, sembari merilis 10 cincin roh miliknya, yang diantaranya, 9 cincin roh berusia 100.000 tahun, serta 1 cincin roh tingkat dewa. Qian Rensu keluarlah, lawanmu adalah aku, ucap Tang San. Mendengar ucapan itu, Qian Rensu yang melayang di udara tampak mendengus dingin, diikuti kilauan cahaya keemasan yang meledak dari seluruh tubuhnya hingga menyebar menutupi setengah langit, diikuti 6 sayap emas yang tiba-tiba terbuka. Di sisi lain, Tang San pun ikut merilis cahaya Dewa Laut, yang dalam sekejap menyelimuti para prajurit Heaven Dou, dan menekan cahaya Dewa Malaikat, serta 8 sayapnya yang juga terbuka. Melihat hal itu Qian Rensu tampak gemetar, namun dengan tatapan yang tajam seperti pedang.
Saat itu dia sangat jelas tahu, bahwa kemampuan dan kontrol Tang San atas kekuatan Dewa Laut, jauh lebih unggul darinya, dan hal itu telah ia buktikan saat bertarung dengan Dewa Laut Tang San. Yang meskipun Qian Rensu telah menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa menghentikan, ataupun menekan Tang San. Merasakan tekanan dari cahaya Dewa Laut, Qian Rensu akhirnya mengangkat pedang suci malaikat miliknya, lalu menyodorkan pedang suci tersebut ke arah matahari. Dan tak berselang lama, tampak cahaya yang menyilaukan, yang langsung menekan domain Dewa Laut. Melihat domain miliknya yang ditekan oleh Qian Rensu, Tang San pun tersenyum lalu berkata, bahwa pertempuran mereka adalah pertempuran para dewa, yang tidak mungkin terjadi di depan pasukan manusia. Karena jika itu terjadi, maka efek dari bentrokan kekuatan dari keduanya, akan membuat ratusan ribu pasukan dari kedua belah pihak akan musnah dalam sekejap, ucap Tang San, lalu terbang ke ketinggian 10.000 meter di atas gerbang Jialing. Walaupun merasa cemas dengan gerbang warisan Bibi Dong, namun Tang San tidak bisa melakukan apa-apa, karena bagaimanapun, saat itu Bibi Dong telah memasuki gerbang warisan. Maka dari inilah, dia kembali memutuskan bertarung melawan Qian Rensu. Dan tentu saja, apa yang dilakukan Tang San bukan tanpa perhitungan. Sementara Qian Rensu, melihat Tang San yang terbang semakin tinggi, ia pun segera melesat mengikuti Tang San. Dan dalam sekejap mata, keduanya pun telah melayang jauh di atas gerbang Jialing. Saat itu Tang San sedikit tersenyum lalu berkata, Qian Rensu, apakah kamu masih yakin, pertempuran ini akan dimenangkan oleh Kekaisaran Roh? Bahkan jika kamu bisa mencegahku, namun bisa aku pastikan, dengan bantuan rekan-rekanku yang telah maju ke tingkat judul Douluo, maka gerbang Jialing akan dapat kami terobos, ucap Tang San. Mendengar ucapan itu, Qian Rensu kembali mendengus dingin lalu berkata, Tang San, jika kamu ingin bertarung maka bertarunglah, tidak perlu banyak bicara seperti ini. Qian Rensu, aku hanya ingin memberitahumu, bahkan jika saat ini kita telah berada dekat dengan matahari, yang merupakan keuntungan bagimu, namun tidak akan mungkin bagimu untuk membunuhku. Jika kamu tidak percaya dengan kata-kataku ini maka cobalah, ucap Tang San, yang seolah sedang meremehkan kekuatan Dewa Malaikat. Di sisi lain, mendapat penghinaan seperti itu, tiba-tiba cahaya keemasan murni menyala di mata Qian Rensu, yang saat itu langsung menggunakan kekuatan puncak dari Dewa Malaikat. Tang San, karena kamu telah berani meremehkanku, maka terimalah serangan terkuatku ini, ucap Qian Rensu, yang berniat membunuh Tang San dengan satu serangan. Tampak saat itu, nyala api malaikat yang melonjak setinggi 300 meter, dalam sekejap mata telah membakar hamparan awan luas. Sementara Tang San, menghadapi letusan kekuatan Qian Rensu yang marah akibat kata-katanya, ia pun tersenyum sejenak lalu berkata, semakin dekat dirimu dengan matahari, maka kekuatan penyerapan cahaya mataharimu pun semakin kuat. Tapi satu hal harus kamu ketahui, aku membawamu ke sini untuk bertarung denganmu, agar kamu tahu, walaupun melakukan pertarungan di wilayahmu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, ucap Tang San, membuat Qian Rensu semakin marah. Baiklah jika itu maumu maka matilah, ucap Qian Rensu yang sudah terbakar amarah, lantas menyerang Tang San dengan kekuatan penuhnya. Tampak saat itu, cahaya matahari suci yang berada di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang malaikat raksasa, yang langsung ditebaskan ke arah Tang San dengan kekuatan yang menakutkan, bahkan, saking kuatnya serangan itu, hingga udara di sekitar pun seperti dirobek oleh pedang Dewa Malaikat. Menghadapi serangan itu, Tang San hanya tersenyum santai. Namun, sesaat setelahnya, tampak awan putih di sekitar Tang San tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik air, yang dalam sekejap, diserap oleh 8 sayap Dewa Laut. Dalam novel dijelaskan, 8 sayap Dewa Laut berasal dari tulang roh kaki laba-laba, yang setelah berevolusi menjadi sayap Dewa Laut, kemampuan mereka untuk melahap dan menyaring energi telah berlipat ganda, apalagi tulang roh itu adalah tulang roh eksternal yang dimiliki Tang San sebelum menjadi dewa. Yang kualitasnya sendiri, jauh melampaui semua tulang roh yang dimiliki Qian Rensu. Tepat saat pedang raksasa Dewa Malaikat menghantam tubuh Tang San, tiba-tiba tubuh Tang San menghilang, dan tergantikan dengan kumpulan air yang berbentuk seperti Tang San. Melihat hal itu, Qian Rensu pun seketika terkejut dan berpikir, bagaimana mungkin Tang San dapat menghindari serangan yang digabungkan dengan akal surgawi itu dengan mudah, yang bahkan jika saat ini aku berada di posisinya dan dikunci oleh kekuatan surgawi, sudah pasti aku tidak akan dapat menghindarinya, gumam Qian Rensu. Tang San, apakah kamu menghindar karena takut? Teriak Qian Rensu, yang mencoba memprovokasi Tang San. Mendengar ucapan itu,
Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, diikuti mata birunya yang tiba-tiba memancarkan aura yang kuat sembari berkata, "Qian Rensu, kata takut itu seharusnya digunakan untukmu," ucap Tang San, diikuti munculnya avatar Dewa Laut setinggi 100 meter, yang langsung melesatkan trisula raksasa ke arah Qian Rensu. Melihat trisula raksasa yang melesat seperti memotong langit ke arahnya, Qian Rensu pun baru menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan Tang San sepenuhnya hanya untuk memancing dirinya agar menyerang dengan kekuatan penuh. Dan demikian saat ini ia telah kehabisan banyak tenaga untuk memblokir trisula yang melesat ke arahnya. Namun tentunya, akan sangat bodoh jika Qian Rensu hanya berdiam diri tanpa mencoba untuk memblokir serangan itu. Tampak saat itu, dengan Qian Rensu sebagai pusatnya, tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur, saat pedang malaikat miliknya terpecah menjadi 6 pedang panjang, yang langsung berputar membentuk kerucut. Saat kedua kekuatan dewa itu berbenturan, seketika terjadi ledakan hebat, serta serangkaian percikan api yang ditimbulkan oleh pedang malaikat yang terus berputar untuk menghentikan laju lesatan trisula Dewa Laut. Tak berselang lama, cahaya yang dipancarkan oleh trisula Dewa Laut perlahan mulai melemah, dan hal itu jelas membuat Qian Rensu tersenyum lega karena berhasil memblokir serangan Tang San. Namun, baru merasa lega sebentar saja, tiba-tiba cahaya Dewa Laut yang baru saja melemah, seketika meningkat, dan menembus pertahanan formasi pedang suci malaikatnya dalam sekali jalan. "Apa yang sedang terjadi?" ucap Qian Rensu yang terkejut. Karena faktanya, saat serangan trisula itu mulai melemah, Qian Rensu berencana mengambil keuntungan dan kembali menyerang Tang San. Karena saat itu Qian Rensu berpikir, serangan yang dilepaskan Tang San pastinya telah mengkonsumsi banyak kekuatan, dan ketika kekuatan serangan Tang San melemah, maka ia bisa kembali melakukan serangan balasan, yang tidak mungkin untuk dihindari. Namun sayang, pemikirannya itu ternyata salah. Menghadapi situasi hidup dan mati, Qian Rensu hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Tang San menarik trisula miliknya, membuat Qian Rensu kembali terkejut, karena jika dia tidak menarik trisula tersebut, sudah pasti Qian Rensu akan mati. Namun tentunya, hal ini Tang San lakukan seperti apa yang pernah dia katakan, bahwa jika mereka kembali bertarung dan dia berhasil mengalahkan Qian Rensu, maka dia pun akan mengampuni nyawanya. Di sisi lain, tampak Qian Rensu yang terengah-engah, namun masih berpikir untuk kembali menyerang Tang San. Di saat yang sama Tang San berkata, "Qian Rensu, aku tahu kamu masih memiliki kekuatan untuk menyerangku, tapi alangkah baiknya kamu tidak melakukan hal itu, karena jika itu sampai terjadi, maka aku tidak akan mengampuni nyawamu lagi, karena saat ini hutangku padamu telah aku anggap lunas," ucap Tang San. Mendengar ucapan itu, Qian Rensu tampak geram, karena tidak menerima kekalahannya. Tak berselang lama, tampak Qian Rensu kembali bangkit, dan menebaskan pedang malaikatnya secara horizontal ke arah Tang San. Namun untungnya, serangan tiba-tiba itu dapat ditepis oleh Tang San. Tapi tidak sampai di situ, Qian Rensu yang tidak bisa menerima kekalahannya, kembali melakukan serangan membabi buta. Tepat saat serangan Qian Rensu mengenai tubuh Tang San, seketika ia pun tersenyum puas. "Matilah kau," ucap Qian Rensu, yang mengira bahwa serangannya tadi adalah awal dari kemenangannya. Namun, baru beberapa saat, tiba-tiba Qian Rensu kembali terkejut, saat melihat armor di bagian dada Tang San yang awalnya menyusut akibat serangannya, tiba-tiba kembali ke bentuk semula dan membentuk busur, yang dalam sekejap mata telah menghantam tubuh Qian Rensu. Dan ternyata, itu adalah skill pasif dari tulang roh yang diperolehnya dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang dapat meredam dan mengembalikan serangan musuh. Di saat yang sama, tampak permata di trisula Dewa Laut tiba-tiba bersinar. Dan dengan gerakan cepatnya, dalam sekejap mata trisula milik Tang San telah menghantam sayap Dewa Malaikat, yang walaupun saat itu serangan itu dapat dihindari, namun dengan kecepatannya, akhirnya trisula miliknya berhasil menghantam pinggang Qian Rensu, hingga menimbulkan lubang besar di armor Dewa Malaikat. Dan akhirnya, Qian Rensu yang mulai menyadari bahwa Tang San bukanlah tandingannya, ia pun segera berputar dan terbang menjauh, dengan darah yang terus menyembur dari pangkal sayapnya. Menyadari bahwa Qian Rensu berniat untuk melarikan diri, Tang San pun kembali mengayunkan tangannya, tanda akan kembali menyerang Qian Rensu. Dan tepat, saat teknik matahari laut yang dilancarkan Tang San berhasil bersarang di tubuh Qian Rensu, seketika Dewa Malaikat cantik itu pun memuntahkan darah segar, saat tubuhnya terpental dan akan menabrak benteng Jialing. Qian Rensu pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memerintahkan prajurit serta Master Roh dari Kekaisaran Roh untuk mundur, lalu menabrak dinding gerbang Jialing dengan armor dewanya yang benar-benar hancur. Yang walaupun sebenarnya, saat itu Qian Rensu tidak mati,
Namun setelah menerima serangan mematikan dari Tang San yang telah menghancurkan armor tingkat dewa miliknya, pasti akan perlu waktu lama untuk kembali pulih. Dan alasan inilah, yang membuat Qian Rensu memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Di sisi lain, Tang San yang telah kehabisan tenaga untuk melanjutkan pertarungan, ia pun segera memerintahkan orang-orang Kekaisaran Tiandou untuk mundur. Karena jika pertempuran kembali terjadi, maka sudah pasti, mereka akan mengalami kerugian, karena di pihak Kekaisaran Roh masih ada Douluo Buaya Emas dan 3 pemuja lainnya. Namun, baru akan melakukan hal itu, tiba-tiba, langit yang awalnya cerah, seketika menjadi gelap mencekam, diikuti suara gelak tawa yang berkata, "Setelah penantian selama 20 tahun, akhirnya aku berhasil mewarisi keilahian Dewa Raksasa. Dan ya, siapa lagi kalau bukan sosok Bibi Dong, janda barbar yang telah dirasuki iblis." Dan oke guys, itulah ending dari bocoran Donghua Soul Land, episode 262. Dan kemungkinan besar, dalam serial aslinya, di episode ini, jika durasi episode dipanjangin seperti episode 261, maka ada kemungkinan Dewa Laut Tang San akan mokat karena dibunuh oleh Bibi Dong. Dan jika suka dengan bocoran alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika ada saran dan masukan, silahkan coret di kolom komentar, dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.